Seperti yang kita ketahui, neraka merupakan tempat yang paling mengerikan bagi manusia yang telah mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman-Nya, Allah juga telah menjelaskan dengan gamblang siksaan-siksaan yang sangat pedih yang menanti di dalam neraka. Meskipun neraka dikenal sebagai tempat siksaan yang paling berat, apakah ada siksaan yang paling ringan di neraka? Pertanyaan ini menarik untuk dijelajahi karena menggugah pemikiran tentang perbedaan tingkat keberatan siksaan di neraka. Segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Jika di dunia kita memperbanyak amal soleh dan mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Namun jika kita banyak melakukan perbuatan buruk, Allah akan membalasnya dengan memasukkan kita ke dalam neraka yang penuh siksa. Neraka merupakan tempat yang sangat mengerikan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Siksa di dalamnya tidak pernah bisa digambarkan seburuk-buruknya tempat di bumi. Allah menjelaskan di dalam firman-Nya pada surah Al-Mulk ayat 6 bahwa orang-orang yang kafir kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam yang merupakan tempat kembali yang paling buruk. Orang-orang yang berada di dalam neraka akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Mereka akan tidur di atas tikar dan selimut dari api neraka. Tidak hanya itu, mereka juga akan dipaksa untuk meminum al-hamim, yaitu air neraka yang sangat mendidih dan menyiksa. Hal ini juga disebutkan di dalam surah Muhammad ayat 15, di mana Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk neraka akan memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Namun kesempatan ini sama dengan orang-orang yang kekal dalam siksaan jahanam yang diberikan minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran surah Muhammad ayat 15. Siksa neraka yang mengerikan ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 97 yang menggambarkan neraka jahanam sebagai tempat kediaman bagi orang-orang yang durhaka. Api neraka yang menyala-nyala akan terus-menerus menyala, dan setiap kali api neraka itu padam, Allah akan menambahkan lagi api yang baru. Dari penjelasan Al-Quran, kita dapat memahami betapa mengerikannya siksaan di neraka, meskipun ada menyebutkan bahwa ada siksaan neraka yang paling ringan. Namun ketika melihat semua gambaran yang tertulis di dalam Al-Quran, sangat jelas bahwa ringannya siksaan di neraka tidak dapat mengurangi rasa sakit dan penderitaannya. Sesungguhnya, betapa pedihnya siksa neraka sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah. Hal ini juga dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa siksa paling ringan bagi penduduk neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan dua bara api neraka. Akibatnya, otak orang itu mendidih, namun dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang menderita siksa yang lebih berat daripada dirinya. Padahal siksa yang dialaminya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran akan dahsyatnya siksa neraka, di mana yang paling ringan saja merupakan pengalaman yang luar biasa mengerikan. Bahkan sebongkah bara api yang diletakkan di kaki seseorang sudah cukup untuk membuat otaknya mendidih. Hal ini mengingatkan kita bahwa pembalasan untuk berbuat dosa besar sungguh tak terbayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan jelas mengingatkan akan siksa neraka yang paling ringan. Selain dari pemakaian sandal dari api, yaitu disiksa dengan memasukkan ke dalam api neraka hingga kulit mengelupas, kemudian dicelupkan kembali begitu seterusnya, sebagaimana yang tertera di dalam surah An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan dijelaskan juga bahwa siksa dalam neraka akan selalu ditambah dan tidak akan pernah dikurangi. Jika seseorang meminta tolong dari siksaan, maka akan ditambah dengan siksaan yang lebih pedih lagi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Naba ayat 30, "Rasakanlah azabnya, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain dari azab." Sungguh, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat pedih dan akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar kepadanya. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari siksa neraka. Sobat beriman, di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita diberi gambaran bahwa di neraka, para penghuninya melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap untuk meringankan siksaan yang mereka alami. Penghuni neraka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab mereka dengan firman-Nya, "Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila hanya Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." Kemudian mereka melanjutkan dialognya, memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia dengan janji untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Kemudian Allah menjawab dengan firman-Nya, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati?" Para penghuni neraka pun berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang pernah kami kerjakan." Namun Allah menjawab dengan firman-Nya, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong." Kemudian para penghuni neraka berseru, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Allah kemudian menjawab, "Tinggallah di dalamnya dengan hina, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Dan setelah itu mereka akan terdiam selamanya, tidak lagi dapat berbicara, dan demikianlah mereka mendapatkan puncak siksa yang sangat berat, sebagaimana yang tertulis di dalam surah An-Naba ayat 24-25. Mereka tidak mendapatkan kesejukan di dalamnya, dan mereka tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih juga nanah. Rasulullah SAW bersabda bahwa penghuni neraka akan dimakan api setiap harinya 70.000 kali, dan setiap kali api itu membakar mereka. Kemudian dikatakanlah kepada mereka, "Kembali lagi." Maka jasad mereka pun kembali lagi seperti sedia kala. Di sana mereka tidak pernah mati, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 1. "Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia juga tidak mati, dan dari hadapannya masih ada azab yang pedih." Dari keterangan Al-Quran dan Sunnah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan neraka bagi hambanya yang bergelimang dalam maksiat, dosa, ingkar, dan sombong. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, janganlah merasa aman dari azab Allah. Sebagai umat muslim, sebaiknya kita bertaubat dan saling mengingatkan agar terhindar dari api neraka. Selain itu, perlu disadari bahwa penduduk surga dan malaikat juga melakukan percakapan dengan penghuni neraka, namun dengan perbedaan yang mencolok.
Penduduk surga menunggu dengan penuh semangat, sementara orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka harus digiring dan diseret-seret oleh para malaikat penjaga neraka untuk memasukinya. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 7-10. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mereka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada seorang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?" Kemudian mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Setelah dibakar dalam siksa neraka yang panjang, penghuni neraka mulai kehilangan harapan. Mereka berseru kepada Allah, namun tidak mendapat tanggapan. Akhirnya mereka berpaling untuk memohon kepada para malaikat penjaga neraka. Namun para malaikat menjawab dengan kata-kata yang semakin meningkatkan kekecewaan mereka. Orang-orang yang terjebak di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja." Maka para penjaga jahanam berkata, "Apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Kemudian mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri." Namun dua orang-orang kafir itu sia-sia belaga. Quran Surat Al-Ghafir ayat 49-50. Ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa faktor penentu masuknya seseorang ke dalam neraka atau surga tidak semata-mata dilihat dari amalannya semasa di dunia, melainkan didasarkan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tak juga diselamatkan dari api neraka karenanya. Begitupun dengan diriku, sebab surga dan neraka tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari sabda Rasulullah yang baru saja disampaikan, tidaklah mengherankan jika di berbagai ayat Al-Quran kita sering mendengar kisah-kisah orang terdahulu yang meskipun menghabiskan waktu untuk berbuat kebaikan, masih dilemparkan masuk ke dalam neraka. Hal ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang kufur dan yang berani menentang syariat Allah, namun menurut pandangan ulama, tempat tersebut juga dapat mengancam para ahli ibadah. Kondisi seperti ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang yang rajin mendirikan sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, banyak mengerjakan kebaikan dan bersedekah, namun sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Pada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Bukhari. Sobat beriman, tidak ada kenikmatan sekecil apapun bagi penghuni neraka, karena bahkan siksaan yang paling ringan saja sudah cukup membuat mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.